Melakukan itu gak akan ada publikasi impian. Jadi awalnya aku kan udah punya publikasi impian itu ditulis berdua dengan suami. Akhirnya tagihan setelah punya buku satu dan aku ngerasa kayak Masya Allah ternyata banyak loh manfaat buku yang aku tulis ini kepada teman-teman yang membaca gitu. Akhirnya disitu punya semangat baru untuk tulis lagi gitu. Waktu aku nyoba nulis, aku cari penerbit lagi nih, pengen nyoba lagi yang baru gitu kan, nyari penerbit, aku nyari yang mana yang bagus gitu. Akhirnya ketemulah Falcon. Jadi penerbit Jodoh ya? iya, tapi itu belum. Aku tuh mungkin orang-orang kira ya khawatir gitu kan, dapat tawaran untuk menulis enggak. Sebenarnya aku yang menawarkan diri ya. Jadi cerita utamanya itu naskah yang udah aku tulis beberapa halaman. Aku coba tawarkan ke Falcon. Waktu itu yang respon chat aku Kak Fitri. Akhirnya Kak Fitri bilang coba dikirimkan aja naskahnya ke email. Iseng aja sih sebenarnya. Ini aku nggak yakin sih Falcon bakal terima gitu. Orang naskahnya aku juga jelek banget istilahnya kayak dari mulai kata-katanya juga mungkin bahasa Indonesianya masih banyak yang nggak bagus. Sebenarnya kayak ya udah kayak aku ngobrol ini juga mungkin kalau ditelaah banyak bahasa Indonesianya yang nggak yang pas gitu. Waktu aku tulis itu aku kirim naskah, aku udah pasrahin aja gitu. Aku berharap semoga naskah yang aku kirimkan ini bisa diterima gitu karena aku pengen banget bukunya dikeluarin di Falcon. Dan ternyata dapat respon bagus itu setelah hampir 2 minggu naskah dikirim. Aku awalnya udah kira kalau ini palingan juga nggak diterima gitu kan, naskahnya juga nggak. Lillahi ta'ala, karena segala sesuatu udah Allah yang tentukan gitu. Ketika hari ini kita berjuang untuk menjadi orang baik, yakinlah yang Allah kirimkan untuk kita pun bakal orang baik juga gitu. Karena jodohmu itu cerminan dirimu gitu. Gak usah jauh-jauh, aku ceritain pengalaman aku sama Bang Nata aja. Setelah menikah aku melihat sosok Bang Nata itu ya aku gitu. Ketika dia berbuat salah, aku ingat lagi, dulu aku juga pernah kok seperti itu gitu. Jadi intinya kita saling toleransi akhirnya. Kalau dibilang Ta'aruf nanti kamu bakal nyesel gitu, nanti nikah sama dia sama orang yang salah gitu, nggak sesuai. Misalnya ketika Ta'aruf yang kita lihat di CV dia baik-baik, ketika jadi suami kok malah berbeda dengan yang ada di CV gitu. Itu semua sebenarnya balik ke diri kita lagi, balik ke niat kita lagi menikah karena apa gitu. Karena sebenarnya ya ketika memang kita hari ini berpura-pura baik, yang kita dapatkan itu juga nantinya gitu. Aku ngerasa banget gitu karena yang aku dapatkan apa, misalnya aku hijrah dari mulai 2015, ternyata yang Allah pertemukan dengan aku ini juga dia mulai hijrah di tahun-tahun yang dekat gitu. Aku pas menceritakan soal masa lalunya kita ya, saling menceritakan kayak kok lucu gitu, kok kita kayak punya kesamaan walaupun kehidupan kita beda, yang satu di Aceh, yang satu di Bangka, tapi kok kayak ada banyak persamaan yang kita lalui di masa lalu gitu. Benar, akhirnya kita dipertemukan di rumah tangga ini gitu. Dan ternyata setelah menikah, apapun yang dia lakukan kayak rasanya misalkan aku gak suka kopi gitu, tapi dia suka kopi, akhirnya aku bisa mulai menyukai kopi yang karena dia suka kopi gitu. Intinya apapun permasalahan di rumah tangga, ketika kita bisa menyesuaikan diri, kita bakal bisa gitu. Misalnya yang tadinya mau berpacaran juga bertahun-tahun, kalau memang udah nikah, emang bakal tetap sama gitu. Misalnya bisa jadi kita udah merasakan manis-manisnya ketika berpacaran nih, udah bertahun-tahun romantis, tiap kali ketemu dikasih bunga. Setelah menikah apakah kita merasakan hal yang sama gitu? Karena bisa aja kita merasa udah biasa, udah basi gitu. Dia kasih bunga udah basi. Kalau aku ngerasain pas aku nikah sama Bang Nata, karena dalam posisi aku nggak kenal dia sama sekali, dia bilang aku sayang kamu aja rasanya malu gitu. Kayak malu-malu gimana gitu. Karena kita belum pernah saling kenal gitu. Jadi kayak gimana ya, lucu aja gitu. Karena di sini juga aku bareng sama teman yang udah lama banget kenal Bang Nata, jauh sebelum aku menikah dengan Bang Nata. Dia
dia udah tahu kehidupan Bang Nata sebelumnya seperti apa gitu. Jadi kayak istilahnya yang dulunya Bang Nata memang udah apa istilahnya sampai hampir menikah gitu ya, hampir menikah tapi akhirnya ditolak karena ya itu permasalahannya pribadi mereka. Tapi di sini aku ngambil istilahnya gini ya, ngambil pelajaran bahwa dia yang udah pacaran bertahun-tahun sampai hampir 6 tahun bisa gagal cuma karena satu momen gitu. Istilahnya satu momen gimana orang tuanya nggak restu, padahal ketika mereka pacaran kedua belah pihak ini saling setuju gitu. Istilahnya orang tua yang perempuannya setuju, yang laki-lakinya setuju. Kenapa pas mau nikah malah ada suatu hal yang bikin mereka itu akhirnya berpisah gitu? Karena kalau bukan jodoh ya mau kalian berpacaran 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai kalian mempertahankan sampai bisa menikah pun kalau bukan jodoh nggak akan nikah gitu. Tapi aku sama Bang Nata yang baru kenal istilahnya cuma karena like langsung diajak nikah dan jadi gitu. Jadi intinya kalau memang jodoh ya mau ketemunya di mana, mau prosesnya seperti apa ya bakal tetap nikah. Tapi bedanya bertaaruf dengan berpacaran, kita menikah ketika memang kita menikah itu karena jalur ta'aruf, insya Allah segala sesuatu yang kita rasakan nikmatnya itu 5%, 95%-nya itu nikmat banget. Tapi ketika kita itu menikah setelah berpacaran, kita itu udah ngerasa kayak ya udah kita udah pernah ngerasain dulu gitu. Tapi ya buat teman-teman yang hari ini masih berpacaran, coba dipastikan lagi sama kakaknya kapan mau dinikahin, jangan sampai berakhir di pelaminan dengan orang lain, ya enggak? Iya seperti itu lebih nyes gitu kan. Iya, jagain jodoh orang. Kalau iya hari ini kita pacaran langsung dinikahin, kalau enggak malah ngelihat dia nikah dengan orang lain. Jangan sampai ya teman-teman ya. Ya, Masnya ngerasa banget ya Mas jagain jodoh orang ya Mas, baru patah hati kayaknya. Seperti itu gitu kan, banyak pilih walaupun pacarannya sama ini ya, tapi bisa jadi yang dia cari karakter istrinya bukan itu gitu kan. Tapi kalau wanita ketika dia sudah memutuskan untuk menjalin hubungan, dia pasti pengen hubungan itu sampai ke pelaminan gitu kan. Nah, cara untuk memastikan misalnya memberi kepastian kepada wanita sebenarnya cukup datanya orang tuanya, tentukan tanggalnya gitu kan. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Apalagi masnya udah punya kerjaan. Karena dulu suami saya ketika melamar saya masih seorang pengamen jalanan. Iya, di sini saya bawa saksinya, ada satu temannya itu udah kenal dari zaman dia masih ngamen jalanan. Jadi dia berani gitu, walaupun yang dia pegang di dalam kantongnya hanya uang receh-receh aja gitu, tapi dia berani mengungkapkan rasa cintanya dan langsung tentuin kapan waktu dia nikahin gitu. Dan padahal waktu itu kan Bang Nata belum settle pekerjaannya ya? Nggak ada pekerjaan memang. Oh iya, nggak ada pekerjaan itu. Nah, yang aku baca kan cowok juga dengan sabarnya menerima semua itu juga kan gak gampang ya. Iya. Istri atau seorang wanita. Jadi apa namanya buat teman-teman cowok di luar sana mungkin ya, berarti siapinnya apa dulu tadi untuk kasih kepastian kan? Ya datangnya orang tuanya, tentuin tanggalnya gitu ya. Keberanian yang penting. Terus iya, kalau memang poin materi itu penting di dalam keluarga itu pasti, karena nggak mungkin dong habis menikah kayak orang tua bilang masa mau kasih istri batu gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi memang itu penting, tapi yakinlah bahwa ketika kita mau berusaha rezeki itu pasti datang. Apalagi ketika kita sudah menikah, kita punya istri dan istri juga punya rezeki gitu. Jadi nambah lagi yang tadinya kita rezeki yang Allah tentukan cuma satu garis untuk diri kita sendiri, tapi ketika kita sudah menikah kita sudah punya dua saluran gitu untuk mencapai rezeki itu, asalkan kita mau berusaha. Nah, jadi memang di dalam pernikahan udah dikasih jalannya banget sama Allah ya.